Nah, karirmu mandek, sudah kerja keras, sudah kompeten, dan sudah sering jadi problem solver, tapi tetap tidak naik. Sekarang saya tanya satu hal yang mungkin tidak nyaman. Apakah kamu terlihat lebih cemerlang daripada atasanmu? Nah, kalau iya, bisa jadi itu alasan kenapa kamu tidak pernah dipromosikan. Nah, karena di dunia kerja, membuat atasan terlihat lebih hebat jauh lebih menguntungkan daripada terlihat hebat dari dirinya. Kita sering lupa satu hal, atasan itu bukan dewa, tapi juga manusia. Dia punya ego, dia punya ambisi, dan dia punya ketakutan untuk kehilangan posisi. Dan struktur kantor itu hierarkis. Ada direksi, ada manajer, ada supervisor, ada staff, dan lain-lain. Dan mereka juga ingin naik level. Dan ketika kamu terlihat menonjol, terlalu dominan, dan terlalu sering benar, kamu tidak sedang membantu, tapi kamu sedang mengancam. Nah, Robert Greene dalam bukunya The 48 Laws of Power menulis satu hukum yang kontroversial. Never outshine the master. Jangan pernah terlihat cemerlang dari atasanmu. Nah, banyak orang yang menolak nasihat ini karena terdengar manipulatif. Tapi sebenarnya ini bukan soal manipulasi, karena ini adalah psikologi kekuasaan. Kalau atasan merasa tersaingi, dia punya dua pilihan. Yang pertama, mempromosikanmu dan kehilangan kontrol. Yang kedua adalah menahanmu dan menjaga posisi. Nah, kebanyakan dari mereka pasti akan memilih yang kedua. Bukan karena dia benci kamu, tapi dia juga ingin aman. Nah, orang pintar sering melakukan ini. Yang pertama, mengoreksi atasan di depan umum. Yang kedua, mendominasi rapat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa idenya lebih tajam. Yang keempat, secara halus mempermalukan atasannya. Nah, mereka merasa itu adalah hal yang profesional. Padahal dalam politik kantor itu adalah bunuh diri. Karena setiap kali kamu membuat atasanmu terlihat kecil, sebenarnya kamu sedang menanam alasan untuk tidak dipromosikan. Ingat, promosi bukan hanya soal kinerja, tapi promosi itu soal kepercayaan dan rasa aman. Sekarang kita bicara soal strategi. Kalau kamu ingin melesat, lakukan hal ini. Kamu harus mengerjakan tugas sesuai dengan ekspektasinya. Nah, pahami standar yang dia mau, bukan standar versi dirimu sendiri. Nah, kalau tim dipuji, biarkan dia yang menerima spotlight. Tapi pastikan satu hal, dia tahu kontribusimu. Nah, bukan publik yang harus tahu, tapi dia yang harus tahu. Nah, kalau dia sadar kamu membuat pekerjaannya lebih mudah, membuat hasilnya lebih bagus, dan membuat dia terlihat kompeten, kamu tidak akan menjadi ancaman, tapi kamu akan dijadikan aset. Dan aset jarang sekali dibuang. Nah, skenario terbaik dalam dunia kerja bukan kamu melompat sendirian, tapi kamu naik bersama atasan yang percaya padamu. Ketika dia dipromosikan dan dia mencari orang yang sudah terbukti membuatnya berhasil, dan kalau itu kamu tidak perlu lobby sana sini. Kamu akan ditarik naik. Nah, inilah yang dinamakan permainan jangka panjang. Nah, sekarang adalah bagian yang paling penting. Tidak semua atasan layak kamu dukung. Kamu juga harus menganalisanya. Apakah atasanmu itu punya rekam jejak untuk membawa timnya naik? Apakah dia dihormati oleh atasannya, dan apakah dia kompeten menyelesaikan masalah besar? Atau jangan-jangan dia tipe yang suka menyalahkan bawahan, takut mengambil keputusan, dan tidak punya pengaruh? Kalau iya, kamu salah tempat. Dan strategi sehebat apapun tidak akan pernah menyelamatkanmu. Karena sebenarnya kamu sedang membantu orang yang tidak pernah akan naik. Nah, bijak memilih atasan seringkali menentukan kecepatan karirmu. Nah, mari kita luruskan, ini bukan tentang menjilat, ini bukan tentang menggadaikan harga diri, tetapi ini tentang cara memahami struktur kekuasaan. Kamu tetap kompeten, kamu tetap punya integritas, tapi kamu sadar bahwa ego manusia itu tidak bisa diabaikan. Nah, orang yang mengerti ini akan bergerak dengan tenang. Nah, sementara orang yang mengabaikan ini akan terus berkata, sistemnya nggak adil. Kalau kamu terlalu sibuk ingin terlihat paling pintar di ruangan, kamu mungkin memang menang argumen, tapi kamu kalah dalam promosi. Nah, kalau kamu ingin karir melesat, belajar satu hal ini. Buat atasanmu merasa aman bersamamu, karena di dunia kerja, yang paling cepat naik itu bukan yang paling cemerlang, tapi yang paling strategis. Dan kalau kamu ingin naik tanpa jadi penjilat, subscribe channel ini. Di sini kita tidak bermain ilusi, tapi kita belajar membaca kekuasaan.